Dulu ketika kita masih di sekolah dasar, ketika kita mendapatkan pelajaran sejarah, bahwa bangsa-bangsa penjajah dari Eropa seperti Belanda, Portugis dan Inggris itu datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Saya sejak itu masih belum ngerti, kenapa orang-orang barat itu susah-susah ke Indonesia hanya untuk mencari rempah-rempah, yang bagi saya yang awam rempah itu hanya bumbu dapur. Hanya perlu bumbu dapur saja sampai Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, Portugis dan Inggris masing-masing 5 tahun lamanya. Ternyata rempah-rempah Indonesia itu bukan sekedar hanya bumbu dapur, tapi itu merupakan peradaban dunia. Para ahli sejarah menemukan mumi para Firaun, Farao, raja-raja Mesir 4000 tahun lalu. Hidungnya ditutup dengan lada. Ratu Mesir zaman itu yang terkenal yaitu Cleopatra itu dikenal selalu memakai wangi-wangian atau parfum dari bahan-bahan alami seperti kayu manis dan kapulaga. Ada pertanyaan, dari mana rempah-rempah yang digunakan di kerajaan Mesir kuno itu? Apakah itu dari Nusantara? Menurut Bapak Insinyur Ananto Kusumaseta, Ketua Komite Jalur Rempah Kemendikbud dalam suatu diskusi dengan Visip Unair menjelaskan bahwa rempah Indonesia itu adalah katalis peradaban dunia. Rempah tidak hanya dipakai untuk makanan, tapi untuk kegiatan ritual keagamaan, untuk kecantikan, untuk bahan-bahan medis, yang dipakai oleh bangsa-bangsa lain ribuan tahun lalu. Rempah itu juga sudah dipakai oleh bangsa Indonesia dalam melakukan diplomasi dengan bangsa lain. Diplomasi, kehangatan, bukan diplomasi, menekan. Di Candi Borobudur ada 63 relief spesies rempah-rempah di Nusantara ini, dan ada juga relief sebuah kapal yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa sejak dulu bangsa Indonesia sudah melakukan hubungan dagang atau diplomasi dan berdagang dengan negara-negara lain di dunia. Kemungkinan juga kerajaan-kerajaan Mesir kuno ribuan tahun yang lalu juga sudah ada hubungan dengan Nusantara, kalau melihat penggunaan rempah-rempah dalam kehidupan para raja-raja dan kaum ningrat. Dalam bidang kuliner atau makanan di Eropa misalnya, diketahui bahwa sebenarnya rasa makanan di negara-negara barat itu hambar tidak ada rasanya, baru ada flavor-nya karena ditambahi rempah-rempah, seperti jahe, kayu manis, kapulaga, lada, merica dan lain sebagainya. Dalam acara diskusi di Unair itu, menurut Duta Besar Indonesia untuk Ethiopia, Djibouti dan Uni Afrika Bapak Albusira Basnur menambahkan bahwa para wanita di Afrika itu terkenal dengan kebiasaannya merawat kecantikan yang memakai bahan-bahan alami seperti rempah-rempah, termasuk wanita-wanita Afrika yang menjadi model terkenal di dunia. Bangsa Indonesia harus bersyukur bahwa Allah, Tuhan Yang Maha Esa memberi anugerah kepada bangsa ini tempat tumbuhnya berbagai ragam tumbuhan rempah-rempah itu. Data dari Library of Congress di Washington DC, Amerika Serikat, perpustakaan ini memiliki lebih dari 38 juta buku dan bahan cetakan lainnya, sekitar 3,6 juta rekaman, 14 juta foto-foto, 5,5 juta peta, 8,1 juta lembaran musik dan 70 juta manuskrip, menjelaskan bahwa abad 18, buah pala tumbuh di Kepulauan Banda, cengkeh tumbuh di pantai barat Halmahera Maluku, dan diperdagangkan dalam jumlah yang terbatas, dan pada tahun 1450-an permintaan akan rempah ini naik drastis di Cina dan Eropa. Pada tahun-tahun antara 1390-an dan 1490-an, Eropa impor cengkeh naik hampir 1000%, dan impor pala naik 2000% dan permintaan ini terus naik sampai 120 tahun ke depan. Permintaan dari dunia waktu itu akan produk lada yang tumbuh di Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan juga naik drastis. Karena itulah bangsa-bangsa Eropa berlomba-lomba memperebutkan dan menguasai Nusantara. Pada zaman kuno pun diketahui bahwa kerajaan Roma kuno membeli kayu manis dan lada dari India dan East Indies, nama Indonesia zaman penjajahan dulu. Dan rempah-rempah lainnya dari Indonesia sudah mencapai Roma lewat Madagaskar dan Afrika Timur lewat perjalanan laut dan darat. Penulis yang juga pakar astronomi dan matematika Yunani yang hidup pada 100 sampai 168 Masehi, Claudius Ptolemy,
pernah menuliskan Sumatera bagian utara sebagai daerah berbahaya karena diduga dihuni sejumlah masyarakat kanibal. Di sisi lain, daerah itu juga dikenal kaya dengan kamper, khususnya yang diekspor sejak abad ke-5 atau ke-6, melalui sebuah tempat yang bernama Barus, atau kita mengenalnya dengan Kapur Barus.